Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kualitas Nomor Satu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 3:10 sampai dengan ke-14. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap untuk meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak seperti hari, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar dalam hidup ini memberikan semua yang terbaik di seluruh aspek hidup, khususnya di dalam hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kualitas nomor satu ini seakan-akan sebuah slogan iklan yang seringkali disampaikan kepada para konsumen supaya bisa membeli seluruh produknya. Ada satu dalam masa kecil kita masih ingat bahwa kecap selalu nomor satu, tidak ada kecap nomor dua. Bahkan kadang kualitasnya nomor dua, kualitasnya nomor tiga. Kalau bisa kita tetap mengaku sebagai kualitas nomor satu supaya barang tetap dijual. Bahkan ada banyak upaya-upaya pembuktian bahwa barangnya itu berkualitas. Tetapi yang menarik, di dalam banyak sekali iklan-iklan yang disampaikan lewat multimedia, lewat brosur, saya seringkali melihat bahwa apa yang terlihat di brosur ternyata tidak seindah aslinya. Satu kali saya membeli sebuah kaos memang untuk Natal dan kemudian kaosnya sangat menarik sekali waktu di brosur merah dan kita tahu dengan jelas suasana Natal itu dominan warna merah dan warna hijau. Lalu ada gambar Santa Claus di sana, ada gambar pokoknya pohon Natal. Jadi ada gambar dan menarik sekali warnanya. Kemudian saya minta anak saya untuk membeli di online, kemudian sampailah barang tersebut. Setelah saya pegang, memang mengecewakan sekali. Warnanya jauh sekali daripada warna yang ada di brosur yang kelihatan merah, bagus, merah menjala. Ternyata setelah sampai, merahnya itu seperti merah yang sudah baju bekas, yang sudah dicuci dan luntur. Warnanya itu pucat, bukan lagi merah menyala. Tetapi itulah perbedaan yang terjadi. Sahabat seperjalanan, kita tentu punya pengalaman-pengalaman yang seperti demikian. Tatkala janji tentang kualitas satu ternyata hasilnya tidak sama seperti yang dijanjikan ataupun yang disampaikan, yang dipromosikan, kita akan kecewa. Firman Tuhan mengajarkan Paulus menyebut dirinya sebagai ahli bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan. Paulus menyebutnya sebagai ahli bangunan. Mengapa disebut ahli bangunan? Mungkin kita berpikir seakan-akan Paulus itu sedang memuji dirinya sendiri. Tetapi Paulus di sini waktu menyebut sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, kita berpikir dasarnya itu mungkin karena kemampuan dan kesanggupan, karunia, kehebatan Paulus. Ternyata dikatakan karena aku membangun dasarnya diletakkan di dalam Yesus Kristus. Ternyata tidak ada unsur kesombongan. Ya, dia justru meletakkan seluruh dasarnya. Dia tidak sanggup, dia tidak mampu meletakkan seluruh dasarnya itu adalah di bawah bangunan itu diletakkan di atas Yesus Kristus. Lalu apapun yang dibangun di atasnya, apakah dari emas, dari perak, dari batu permata, dari kayu, dari rumput kering, bahkan dari jerami, semua pekerjaan itu akan nampak kalau dasarnya kemudian tidak kuat. Dia akan di bumi hanguskan dan akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun oleh seorang tahan uji, dia akan mendapatkan upah. Di sini seakan-akan kita melihat ada perbedaan dan ada perbedaan kualitas. Tapi ternyata yang dimaksudkan pada bagian ini adalah yang penting seluruh dasar hidup kita dibangun di atas dasar yang sama, yaitu Kristus sebagai dasar dengan kualitas nomor satu dan tidak ada yang lain. Kita tahu dengan jelas dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Kristus.
Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku adalah ego eimi. Aku ya adalah aku. Aku adalah yang berbagian di dalam penciptaan. Atau aku adalah satu pribadi dari bagian dari Allah Tritunggal. Artinya memang Allah di dalam Kristus Yesus memiliki semua posisi dengan kualitas nomor satu. Dirinya sebagai Allah pencipta dan seluruh kelengkapan yang ada pada dirinya. Artinya, suatu hidup kita itu meletakkan dasar di dalam dasar yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Siapapun kita, apakah kita ini jerami, bahkan rumput kering atau kayu, atau kita ini batu permata atau perak dan emas, akan-akan ini ada dua bagian kualitas hidup. Tetapi selama engkau membangunnya di atas dasar yang kuat, maka engkau akan tahan uji. Ada yang berkata, kalau jerami mana mungkin dibuat untuk, katakanlah untuk rumah. Kalau rumput kering bagaimana untuk rumah? Bukankah mudah terbakar? Namun perumpamaan yang disebut di sini adalah tentang keberadaan mungkin kita seperti rumput kering yang tidak berguna. Kita mungkin di pandangan dunia tidak punya kualifikasi kualitas tertentu. Sebagaimana orang-orang dengan prestise tertentu, kekayaan tertentu, pendidikan tertentu, status sosial tertentu, seakan-akan mereka adalah kelompok-kelompok emas, kelompok perak, atau batu permata. Tapi Tuhan mengatakan, kalaupun engkau kayu, kalaupun engkau jerami, kalau engkau pun rumput kering, kalau engkau membangun hidupmu di atas dasar yaitu Yesus Kristus, maka seluruhnya itu akan dibangun dengan segala yang terindah buat kemuliaan Tuhan. Ayat 15 berkata, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tidak tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 16 menjelaskan bahwa ini berbicara bukan tentang bangunan fisik yang sesungguhnya. Ayat 16 menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah yang ada di dalam diam kamu, yang berdiam di dalam diri kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kehidupan kita yang disebut dengan bait Allah harus dibangun di atas dasar yang kuat. Hanya ada Kristus yang memimpin kita, maka seluruh kehidupan kita akan memiliki kualitas nomor satu, bukan karena kekuatan kehebatan kita. Ayat yang berbunyi, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna, itu bukan menunjukkan kita sanggup untuk menjadi sempurna, tapi pertolongan Tuhan yang akan menyanggupkan kita menjalani kehidupan ini dengan benar. Apapun posisi kita, di dalam rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kerja, dimanapun kita berada, apa kualitas nomor satu? Yaitu kehidupan kita yang senantiasa seturut dengan kebenaran firman Allah. Hidup kita menjaga pikiran kita, mulut kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, langkah kaki kita. Setiap keputusan kita menjaga karakter kita, agar karakter kita memiliki karakter ilahi. Tidak memiliki karakter-karakter buruk, seorang pemarah, pengfitnah, seorang yang suka merugikan orang lain, seorang yang suka berkata-kata kotor, seorang yang arogan, sombong, seorang mungkin tukang mengeluh, tukang mengkritik. Seluruhnya kita lepaskan karena kita adalah bait Allah, karena hidup kita didasarkan oleh dasar yang teguh yaitu Yesus Kristus. Maka bangunan hidup ke atasnya kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, sesungguhnya adalah kualitas nomor satu dan memuliakan Allah. Tetaplah hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga kehidupan dengan kualitas nomor satu bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong kami, sehingga kehidupan kami dengan kekuatan Tuhan bisa menghasilkan kehidupan dengan kualitas nomor satu. Amin.